target dia tak ada. Jadi untuk aku jadi macam Arif Rahman, untuk aku jadi pemain negara, dia dah menunjukkan dia tahap dia sama dengan pemain luar negara. Kalau ada 2台风今天中午12点40分在高雄小港附近登陆，不止带来雨势，破纪录的阵阵草。 Malaysia dan Cina kompak sebut timnas Indonesia berkolusi dengan FIFA soal proses naturalisasi pemain keturunan. I know the league, so it's easier for me to fit in. I don't have to think too much about the country and the league. So yeah, that's going to be a easier step to make. So yeah, I'm happy. Yep. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix terang-terangan bicara peluang bela timnas Indonesia kepada media Denmark. Hai, Football Lover, welcome back in my channel. Itulah sedikit informasi berita tentang tim nasional Indonesia yang akan tandang. Dan Cina kompak sebut timnas Indonesia berkolusi dengan FIFA soal proses naturalisasi pemain keturunan. Masyarakat Malaysia dan Cina kompak menuduh timnas Indonesia berkolusi dengan FIFA dalam proses naturalisasi pemain keturunan. Mereka iri proses naturalisasi pemain-pemain keturunan begitu mudah dan cepat. Ambil contoh Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Pertama kali diperkenalkan di hadapan publik sepak bola Indonesia pada Jumat, 11 September 2024, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders resmi mendapatkan paspor Indonesia pada Senin, 29 September 2024. Di saat bersamaan, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) baru saja gagal menaturalisasi pemain keturunan yang memperkuat Go Ahead Eagles, Mattsdale. Pesepak bola 27 tahun itu gagal dinaturalisasi karena darah Malaysia yang dimiliki berasal dari sang buyut. Menurut kami Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, memanipulasi data pemain naturalisasi. Tentu saja mereka akan menyangkalnya. Dulu sepak bola Indonesia sering dipandang negatif di Asia, sekarang malah kantor FIFA berlokasi di Jakarta, kata salah satu masyarakat Malaysia di sebuah forum supporter di Malaysia, mengutip dari media Vietnam, Soha Phen. Timnas Indonesia dengan mudah dan menambah pemain naturalisasi. Namun, puluhan pemain naturalisasi mereka memiliki wajah mirip orang Eropa, lanjut tuduhan forum tersebut. Media Cina 163.com juga mengeluarkan pendapat yang sama. Mereka mengatakan proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tidak digelar sesuai prosedur, karena selesai begitu cepat. Lantas, apa benar PSSI diistimewakan oleh FIFA dalam proses naturalisasi pemain keturunan? Apa yang dilakukan PSSI sudah sesuai prosedur? Sebelum menjadi warga negara Indonesia, WNI, Mees Hilgers dan kawan-kawan menjalani proses naturalisasi, mulai dari mengikuti sidang di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, keluar keputusan Presiden, Kepres, Presiden Joko Widodo, hingga pengambilan sumpah WNI. Setelah itu, nama-nama di atas pun menjalani proses perpindahan asosiasi, yang mana mayoritas dari KNVB ke PSSI. Karena itu, tak ada keistimewaan lebih yang didapatkan PSSI dari FIFA, karena semuanya berjalan sesuai prosedur. Bahkan Federasi Sepak Bola Cina, CFA, disebut akan melaporkan timnas Indonesia ke Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, jika memainkan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders saat skuad Garuda tandang ke markas timnas Cina di matchday keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pemberitaan Sports Weekly, proses naturalisasi Hilgers dan Reijnders tidak sesuai aturan hukum di Indonesia. Upacara pengambilan sumpah keduanya seharusnya diadakan di Indonesia, bukan di Belanda, tulis 163.com. Jelas ini merupakan operasi ilegal. Andai Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tampil menghadapi timnas Cina,
Federasi Sepak Bola Cina, CFA, akan mengadu kepada AFC dengan alasan proses naturalisasi dua pemain Indonesia itu tidak sesuai prosedur, tegas 163.com. Menurut peraturan AFC, kondisi ini menghasilkan kemenangan 3-0 untuk timnas Cina. Timnas Cina pun mencatatkan kemenangan pertamanya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, harap 163.com.